Tahukah kamu kalau orang-orang keturunan Arab dan Habib di Indonesia, sebagian besarnya berasal dari negara ini? Negara apakah itu? Bayangin sebuah tempat di mana rumah-rumah menjulang tinggi dari batu, berdiri kokoh di lereng gunung, di mana aroma rempah-rempah dan kopi tua memenuhi udara, dan suara azan bergema dari menara-menara masjid kuno berusia ratusan tahun. Selamat datang di Yaman. Negara yang punya sejarah, budaya, dan keindahan yang, jujur aja, bisa bikin kamu tercengang. Hari ini, kita bakal jalan-jalan bareng ke sebuah negeri di ujung selatan Jazirah Arab, tempat yang katanya adalah lokasi asal mula peradaban Arab itu sendiri. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Tapi, kita siarkan berita terbaru dari Yaman dulu ya. Baru aja terjadi peristiwa besar di Yaman. Pesawat maskapai Yemenia Airways yang mengangkut jemaah haji di landasan pacu di Bandara Sanaa, ibu kota Yaman, diserang menggunakan tembakan rudal. Akibatnya, pesawat tersebut hancur. Pesawat tersebut akan mengangkut jemaah haji tahunan ke Makkah. Hancurnya pesawat itu membuat puluhan jemaah haji harus kembali ke rumah. Oke, kita lanjut lagi explore negaranya yuk. Biar nggak ada yang nyasar duluan, kita mulai dari peta. Yaman itu ada di ujung selatan semenanjung Arab. Sebelah baratnya Laut Merah, sebelah selatannya Teluk Aden. Kalau kamu nyeberang ke barat, kamu sampai ke Eritrea dan Sudan. Kalau ke selatan bisa ke Somalia. Dan ke utara, ya udah deh, kamu masuk Arab Saudi. Tapi jangan salah ya. Walau dikepung gurun dan laut, Yaman bukan cuma padang pasir. Negara ini punya pegunungan tinggi, dataran subur, bahkan punya pulau eksotis yang katanya lebih mirip planet lain. Kita bakal bahas itu nanti. Yaman itu kaya banget sejarahnya. Bukan cuma kaya, tapi juga tua. Saking tuanya, beberapa sejarawan percaya bahwa peradaban pertama di Jazirah Arab lahir di sini. Kamu pernah dengar Ratu Sheba atau Ratu Bilqis yang pernah ketemu Nabi Sulaiman? Yes, yang disebut di Alkitab, Al-Quran, dan Taurat itu, konon dia berasal dari kerajaan Saba di Yaman. Bayangin ya, ribuan tahun lalu, Yaman udah punya sistem irigasi canggih. Salah satunya yang terkenal adalah Bendungan Ma'rib. Ini bukan sembarang bendungan loh. Ini semacam keajaiban teknik kuno. Dan katanya, ketika bendungan ini runtuh, seluruh peradaban ikut goyah. Yaman juga jadi jalur perdagangan penting di masa lampau, khususnya perdagangan rempah-rempah, dupa, dan yang satu ini, kopi. Ya, kopi Arabica yang kamu minum tiap pagi itu. Asalnya dari Yaman, bukan dari Amerika Latin. Lebih tepatnya, dari daerah bernama Mocha. Dari sinilah kopi disebarkan ke seluruh dunia Islam, terus ke Eropa, dan akhirnya ke seluruh dunia. Dan lucunya, istilah mocha yang sekarang identik dengan kopi dan coklat, itu sebenarnya berasal dari nama pelabuhan di Yaman, yaitu Pelabuhan Al-Mocha. Unik ya, di Yaman, kopi bukan cuma minuman, dia bagian dari identitas budaya. Orang Yaman nyeruput kopi sambil ngobrol ngalor ngidul, sambil makan kurma, atau ya sambil khat. Nah ini kita bahas nanti. Sekarang bayangin, kamu masuk ke kota tua Sanaa, ibu kotanya Yaman. Ini bukan kota tua biasa. Bangunannya tinggi-tinggi, kayak pencakar langit versi zaman dulu. Dindingnya dari batu dengan jendela-jendela kaca patri warna-warni. Kalau malam hari, kota ini bisa kelihatan kayak negeri dongeng. Dan tahu nggak, kota Sanaa ini disebut sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia. Terus ada juga kota Shibam yang dijuluki Manhattan of the Desert. Kota ini dibangun dari lumpur, tapi bangunannya tinggi-tinggi, sampai 7-8 lantai. Itu udah kayak apartemen zaman abad ke-16. Nah, ini dia bagian paling aneh dan ajaib dari Yaman, Pulau Socotra. Kalau kamu lihat gambar pulau ini, kamu bakal mikir, ini beneran di bumi? Pohon-pohonnya bentuknya aneh, kayak jamur alien. Namanya Dragon Blood Tree, karena getahnya merah kayak darah.
Karena terisolasi selama ribuan tahun, lebih dari sepertiga tumbuhan di Socotra nggak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Bahkan ilmuwan bilang, pulau ini semacam Galapagosnya Timur Tengah. Dan yang paling keren, pantainya bening banget, putih, bersih, belum tercemar turisme massal, kayak surga tersembunyi. Orang Yaman hidup dalam kondisi yang nggak mudah. Gurun panas, konflik, ekonomi susah. Tapi mereka punya semangat yang luar biasa. Kehidupan mereka sederhana tapi penuh filosofi. Mereka bangga dengan tradisi. Dari cara berpakaian, pakai jubah dan ikat kepala, sampai adat makan bersama di atas lantai. Dan kalau kamu ke sana, kamu bakal sering lihat mereka mengunyah khat, semacam daun yang dikunyah bareng-bareng, biasanya sambil ngobrol sore hari. Katanya sih, bikin rileks dan semangat ngobrol. Sayangnya, Yaman udah lebih dari 1 dekade dilanda konflik. Awalnya karena politik, tapi lama-lama merembet jadi perang, saudara. Ada kelompok Houthi, ada pemerintah resmi, dan negara-negara tetangga ikut campur. Akibatnya, jutaan orang hidup dalam krisis kemanusiaan. Anak-anak kekurangan gizi, fasilitas kesehatan hancur, ekonomi lumpuh. Tapi di balik semua itu, Yaman masih hidup. Budayanya masih berdenyut. Dan orang-orangnya tetap bertahan dengan harapan. Yaman ngajarin kita banyak hal. Tentang ketangguhan, tentang mempertahankan identitas budaya di tengah dunia yang terus berubah, tentang menghargai akar sejarah kita. Di satu sisi, Yaman itu seperti potret masa lalu, tapi juga peringatan untuk masa depan, bahwa tanpa perdamaian dan keadilan, bahkan negeri seindah ini bisa terluka. Ya jadi lain kali kalau kamu nyeruput kopi Arabica, ingatlah bahwa minuman itu berasal dari tanah Yaman. Tanah yang kini sedang berjuang untuk tetap bertahan. Yaman bukan cuma tentang perang, dia tentang budaya, sejarah, kopi, keajaiban alam, dan orang-orang yang pantang menyerah. Oh ya, satu lagi, Yaman ternyata punya salah satu masjid tertua di dunia. Namanya Masjid Al-Jinad, yang dibangun pada masa awal penyebaran Islam, sekitar tahun 628 Masehi, pada masa-masa Nabi Muhammad. Wah, tua banget ya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, negara mana yang perlu kita explore selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.